Berikut ini adalah penampakan dari 10 pemain dengan total poin terbanyak di musim reguler. Di urutan pertama, ada LeBron James, seorang pemain berusia 41 tahun yang masih gaspol dan saat ini berada di angka 42.575 poin. Jujur saja, LeBron sangatlah luar biasa. Jumlah total poinnya bahkan 4.000 lebih banyak dibanding pemain yang berada di urutan kedua, yaitu Kareem Abdul-Jabbar. Dan gilanya, jumlah 42.575 poin ini masih akan terus bertambah. Jadi, sepertinya tidak bisa dikejar dalam waktu yang amat lama. Di urutan kedua, ada Kareem Abdul-Jabbar. Kareem amatlah lama memegang rekor ini. Tercatat, ia memegang rekor ini semenjak tanggal 5 April 1984. Dan kemudian rekor ini baru terpecahkan pada tanggal 7 Februari 2023. Itu artinya Kareem memegang rekor ini selama 38 tahun 10 bulan, yang mana jika dibulatkan menjadi 39 tahun. Di daftar 10 pemain ini hanya ada 3 pemain aktif yang masih bermain, yaitu LeBron James dengan angka 42.575 poin. Lalu The Slim Reaper, Kevin Durant, di angka 31.405 poin. Dan The Beard, alias Jenggot, aka James Harden, dengan 28.532 poin. Mereka bertiga jelas merupakan pemain yang luar biasa jago. Tapi, pada video kali ini, saya akan membahas tentang Kevin Durant dan potensinya untuk paling tidak bisa finish di peringkat kelima di musim ini, mengalahkan 3 pemain legendaris lain yang saat ini berada di atasnya, yaitu Wilt Chamberlain, Dirk Nowitzki, dan Michael Jordan. Apakah ia kira-kira bisa mencetak sisa 800-an poin tersebut dan duduk di peringkat 5 all time? Mari kita bahas. Sebelum kita mulai ke inti videonya, buat sobat-sobat yang lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, teman-teman bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa loh minta tolong admin EZ untuk mendesain jersey kalian. Di bulan pertama di 2026 ini, EZ lagi ada promo spesial, yaitu 100 ribuan saja per satu style jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera bikin jerseymu di EZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, EZ Sportwear jawabannya. Kevin Durant merupakan pemain yang luar biasa dominan. Ia dipercaya oleh banyak orang sebagai salah satu scorer terbaik sepanjang masa. Durant merupakan pemain yang luar biasa unik. Meski memiliki tinggi box center, yaitu 211 cm, tapi ia mampu bermain amat lincah layaknya seorang guard. Dalam offense, ia seakan-akan tak memiliki kelemahan. Ia bisa melakukan segalanya. Ia bisa menembak mid-range, menembak 3 points, penetrasi kuat ke dalam, slam dunk, floater, dan lain sebagainya. Pemain legendaris NBA, Kobe Bryant, bahkan pernah menyebut bahwa Kevin Durant merupakan pemain yang paling sulit ia jaga selama ia bermain di NBA. Ya, pada tahun 2018 yang lalu, pada sebuah podcast yang bernama The Corp, Kobe mengatakan bahwa awalnya saat baru masuk ke NBA sebagai anak muda di tahun 2007, KD masih bisa dijaga karena ia masih memiliki kelemahan, seperti misalnya belum mampu menembak dengan baik saat mendribble ke arah kanan dan tidak bisa melakukan turnaround jumper dari arah kiri. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, Kobe Bryant berkata bahwa Durant berubah dan telah memperbaiki semua kelemahan tersebut. Durant berubah menjadi seorang scorer yang sangat mahir dan tanpa celah. Hal ini dikombinasikan dengan tubuhnya yang slender, yaitu tinggi 211 cm dan wingspan 226 cm, membuat Kevin Durant menjadi anomali yang sangat sulit dijaga oleh Kobe Bryant. Dalam podcast tersebut, Kobe berkata bahwa ia pensiun tanpa mengetahui titik kelemahan dari Kevin Durant. Selain Kobe, ada juga LeBron James.
LeBron merupakan salah satu lawan dari Kevin Durant. Mereka tercatat pernah bertemu sebanyak total 44 kali, yaitu 30 kali di musim reguler dan 14 kali di babak playoff. LeBron memang memiliki rekor menang yang lebih tinggi dari Durant, yaitu 24 kali menang. Meski begitu, LeBron mengakui bahwa Kevin Durant ini merupakan pemain yang amat sulit untuk dijaga. Bahkan, kalau kalian ingat, pada NBA Finals 2017 yang lalu, di kuarter pertama pada game pertama, Durant sempat membuat malu King James dengan cara meng-ankle break-nya saat sedang melakukan penetrasi. Ankle breaker tersebut benar-benar ikonik saat itu. Terlebih, ankle breaker tersebut terjadi di NBA Finals dan terjadi kepada LeBron James yang sedang berada di dalam masa prime-nya. Selain Kobe dan LeBron, ada juga Dwayne Wade. Wade pernah bertemu Durant beberapa kali, dan yang menjadi highlight adalah ketika di NBA Finals 2012. Kevin Durant masih amatlah muda di NBA Finals 2012 tersebut. Durant barulah berusia 23 tahun saat itu. Meski begitu, ia sudah dominan atas Miami Heat, mencatatkan rataan 30,6 points per game dengan persentase field goal yang amat tinggi. Wade berkata, tantangan terberat saat itu adalah menjaga Kevin Durant. Meski ia sudah dijaga dengan ketat, tapi tinggi badannya yang jauh di atas Wade membuatnya jadi seakan-akan tidak bisa untuk ditahan. Kembali lagi ke daftar pencetak angka terbanyak di sepanjang sejarah. Saat ini, Durant hanya kurang 14 poin saja untuk melewati Wilt Chamberlain. Kemudian kurang 155 poin untuk melewati Dirk Nowitzki. Dan kurang 887 poin untuk melewati Michael Jeffrey Jordan. Hal ini sebenarnya cukup gila. Padahal dahulu Wilt Chamberlain pernah menjadi all-time leading scorer di NBA. Ia memegang rekor ini sejak 14 Februari 1966 yang lalu, di mana saat itu ia berhasil mengalahkan rekor total poin dari pemegang rekor sebelumnya, yaitu Bob Pettit. Cukup lama Wilt memegang rekor ini. Usai ia pensiun pada tahun 1973, rekor ini masih berdiri kokoh di NBA selama 11 tahun. Sampai akhirnya, pada tanggal 5 April 1994, rekor ini dikalahkan oleh Kareem Abdul-Jabbar lewat sebuah tembakan skyhook yang ikonik. Tahun demi tahun berlalu, dan Wilt kini bahkan hanya berada di urutan ke-7 dan sebentar lagi akan berada di urutan ke-8. Selanjutnya adalah Dirk Nowitzki. Sama seperti Wilt Chamberlain, posisi dari Dirk Nowitzki juga kemungkinan besar akan digeser sebentar lagi. 155 poin bukanlah angka yang berat bagi KD. Sejauh ini, Durant mencatatkan 26,1 poin per game di musim 2025-2026. Itu artinya, ia hanya membutuhkan kurang lebih 6 pertandingan saja untuk bisa mengalahkan rekor Dirk Nowitzki. Yang terakhir adalah The GOAT, Michael Jeffrey Jordan. Di sepanjang 15 tahunnya bermain di NBA, pemain dengan poin per game tertinggi di sepanjang masa ini berhasil mengumpulkan 32.292 poin. Di antara 4 pemain lain di top 5 list ini, Jordan merupakan pemain yang jumlah pertandingannya paling sedikit, yaitu di angka 1072 pertandingan saja. Untuk bisa mencapai 32.292 poinnya Michael Jordan, KD membutuhkan 887 poin lagi. Jika kita menggunakan average dari KD, yaitu 26 poin per game, maka itu artinya KD membutuhkan sekitar 35 pertandingan lagi untuk bisa mengalahkan rekor dari Michael Jordan. Hal ini bukan hal yang berat dan sangat mungkin untuk dilakui. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka itu artinya di musim 2025-2026 ini, KD melewati 3 pemain sekaligus dalam total poin, yaitu Wilt Chamberlain, Dirk Nowitzki, dan Michael Jordan. Di musim-musim berikutnya, ia mungkin akan mengalahkan pemain legenda Lakers, yaitu Kobe Bryant. Dan jika ia terus gacor, ia bisa saja mengalahkan rekor dari Karl Malone, yaitu 36.928 poin. Untuk Kareem Abdul-Jabbar, KD masihlah agak jauh ke sana. Untuk bisa mengalahkan Kareem, KD membutuhkan paling tidak sekitar 5 musim dengan poin per game di atas 27 poin per game, yang mana sepertinya akan sangat sulit dilakukan oleh KD
mengingat usianya yang kini sudah semakin tua. Bagaimanapun, KD jelas tidak terlalu mengejar rekor-rekor ini. Rekor-rekor ini memang manis dan ikonik. Meski begitu, gelar juaralah yang masih ia ingin kejar. Bagaimanapun, menarik rasanya membahas KD di musim ini. Saat ini, kita sedang melihat salah satu all-time great yang masih melaju kencang meski telah berusia tua. Baiklah, demikian video pada hari ini. Oh iya, ngomong-ngomong, buat kalian yang pengen tahu lebih dalam tentang Kevin Durant, Mimin dulu pernah bikin videonya. Kalian bisa cek di YouTube Ina Basketball. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.